Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Selama ini banyaklah orang menganggap bahwa kisah-kisah yang diterangkan oleh para pujangga melalui bait-bait syair yang tertuang dalam kitab-kitab adalah sesuatu yang dianggap mustahil atau dimustahilkan. Sehingga pada akhirnya muncul sebuah pemahaman sebagai kisah dan cerita mistis atau dianggap mistis. Kitab-kitab yang terkenal dalam pembahasan akhir zaman adalah berbagai hadis Rasul yang membicarakan tentang Imam Mahdi dan kitab-kitab para pujangga yang berasal dari Nusantara. Dari teori kemustahilan, ketika semua hal yang diuraikan tersebut dikaitkan dengan akal logika, maka menjadi seolah-olah adalah sesuatu hal yang mustahil. Sesuatu yang seperti orang-orang yang dianggap terlalu berimajinasi dengan daya khayalan yang tinggi. Untuk itulah kemudian saya tertarik untuk membicarakan tentang itu semua, agar bisa masuk dalam alam logika kita semua, yaitu bagi orang-orang yang mau berpikir positif. Maka jadilah ini seperti sebuah mission impossible, atau mengemban misi untuk menerjemahkan sebagai sang penterjemah, menguraikan dari sesuatu yang dianggap mustahil itu, kemudian masuk dalam penalaran akal logika kita. Ada banyak hal yang mempengaruhi alam pikiran seseorang itu, yang kemudian membuat dirinya menjadi senang atau tidak senang terhadap pembahasan suatu pokok masalah. Contoh adalah pembahasan tentang Ratu Adil, Satrio Piningit, Imam Al-Mahdi, Sang Kinasih, dan akhir zaman. Di antara hal-hal tersebut adalah ada yang tingkat keilmuannya belum sampai, namun kemudian menganggap atau memberi vonis terhadap hal tersebut sebagai impossible atau mustahil. Kemudian ada juga orang-orang yang memaksakan dirinya sebagai yang terpilih atau yang dipilih sebagai Ratu Adil, Imam Mahdi, Satrio Piningit, Sang Kinasih, sehingga ketika ada suatu pemaparan uraian yang tidak sejalan dengan alam pikirannya, maka dia tidak akan menyukainya. Hal ini menumbuhkan suatu pendapat dan komentar-komentar dari yang lainnya yang belum memahami, maka akan menjadikan sebagai sesuatu hal yang dianggap mustahil pula. Dan banyak sekali alasan bagi siapapun untuk menganggap bahwa pembahasan tentang Ratu Adil, Sang Kinasih, Satrio Piningit, Imam Mahdi itu sebagai sesuatu yang mustahil, sesuatu yang impossible. Kemudian melalui konten ini, kami akan menyampaikan sebuah penalaran dan sesuatu yang dianggap mustahil itu agar bisa dijadikan sebagai sesuatu yang nalar dan logika. Mengapa bahwa kisah tentang Ratu Adil, Satrio Piningit, Sang Kinasih itu adalah cerita dan kisah yang akan terjadi? Maka jawabannya akan kita urai satu persatu. Bertolak pada kitab Jongko Joyoboyo, dari bait-bait syair yang ada di dalamnya adalah bait-bait syair yang sudah banyak terjadi antar perkembangan zaman dari waktu ke waktu. Hal itu sudah membuktikan bahwa kitab Jongko Joyoboyo bukanlah sekedar kitab asal karang saja. Kemudian pada Uga Wangsit Siliwangi yang disampaikan oleh Prabu Siliwangi juga sudah banyak yang terjadi, dan itu kembali membuktikan bahwa ucapan Prabu Siliwangi bukanlah ucapan
yang hanya sekedar berucap, akan tetapi bagian dari sabda alam, bagian dari sabdo Pandito Ratu, yang bersumber dari sesuatu yang jelas. Apalagi ketika kita berbicara tentang hadis Rasul, yang sesungguhnya adalah merupakan bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelaslah, tidak perlu lagi diuraikan dan dijelaskan, adalah sebuah kebenaran. Setelah kita memperoleh penjelasan dari sumber yang jelas, selanjutnya masuk pada ketokohan yang disampaikan oleh semua kitab tersebut, yaitu Sang Kinasih, Ratu Adil, Satrio Piningit, dan Imam Mahdi. Dalam pembahasan tentang ketokohan ini, saya tidak akan menyampaikan tentang hal-hal yang bersifat kontroversi karena belum terbukti. Contohnya adalah bahwa Ratu Adil, Imam Mahdi, Satrio Piningit, Sang Kinasih itu apakah laki-laki ataukah wanita. Namun yang akan kami bahas adalah kemustahilan atau kisah heroiknya seorang Ratu Adil dalam mengambil peran sebagai pemimpin akhir zaman yang digambarkan dengan segala kesaktiannya, digambarkan dengan segala kekayaannya, serta kemampuannya dalam mengelola umat dan negara, bahkan hingga sampai menjadi pemimpin dunia. Untuk itu akan kami berikan sebuah gambaran agar segala sesuatu itu bisa diterima secara akal logika. Inti dari semua penjelasan adalah sesuatu yang terkait dan terhubung dengan satu dimensi yang sangat sulit untuk dimengerti, sehingga memang begitu sulit untuk bisa dilogikakan oleh semua orang, kecuali terus belajar dan belajar hingga sampai pada tingkatan yang dimaksudkan. Dan dimensi itu adalah alam gaib. Untuk itulah kemudian kami sarankan, apabila tingkat pemahaman tentang dunia kegaiban belum mencapai, maka banyaklah belajar agar tidak mudah mengeluarkan sumpah serapah pada suatu hal yang belum difahami atau belum dimengerti oleh dirinya sendiri. Lalu mengenai tentang ketokohan atau tokoh akhir zaman yang digambarkan dengan segala kelebihannya itu, sesungguhnya bahwa tentang semua itu adalah nyata dan logika. Sebagaimana pada saat ini ada banyak orang indigo dan lain sebagainya yang terkadang diberi kemampuan untuk melihat kejadian yang akan datang. Sebagaimana pula para ilmuwan dalam menemukan karya cipta luar biasa yang kemudian dipergunakan oleh kehidupan. Dan orang-orang tidak pernah berpikir bagaimana dia menguras energi dan pikirannya demi untuk menyumbangkan karyanya untuk kehidupan. Lalu mengenai Sang Kinasih, Ratu Adil, adalah perjalanan yang berbeda dengan para ilmuwan. Karena untuk Sang Kinasih, Ratu Adil, adalah sesuatu yang lebih dekat perjalanan lahir yang dihubungkan dengan alam kegaiban. Untuk itulah dikatakan sebagai sesuatu yang mustahil, padahal sebenarnya adalah nyata. Saya berikan gambaran yang lebih mudah sebagai percontohan. Apakah semua harta benda, baik itu yang berupa emas, perhiasan, dan lain sebagainya, yang berasal dari masa dan zaman sebelumnya, itu bisa musnah dari alam dunia kita? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Bisa jadi hal itu adalah terkubur. Namun kenyataan bahwa sampai saat ini masih ada begitu banyak yang belum ditemukan. Belum ditemukan itu bukan berarti hilang musnah. Namun belum ada seseorang yang mampu menunjukkan dan membuktikan itu semua sebagai sesuatu yang nyata.
Contohnya adalah kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Banyak diceritakan tentang kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun hingga sampai waktu saat ini, belum ada yang bisa membuktikan seperti apakah kekayaan Nabi Sulaiman tersebut. Dan sesungguhnya yang mampu membuktikan akan itu semua adalah Sang Kinasih Ratu Adil. Maka dikatakanlah sebagai sesuatu yang mustahil, mission impossible, misi yang tidak masuk akal atau mustahil. Dan sesungguhnya apabila semua diuraikan dan digambarkan seperti uraian tersebut di atas, maka semuanya akan menjadi logika atau masuk akal. Selanjutnya saya sampaikan kepada siapa saja, sekali lagi, yang belum memahami, harap belajar dan terus belajar, untuk bisa mengerti dan memahami. Sementara yang sudah mengerti dan memahami akan hikayat kemunculan Sang Kinasih Ratu Adil, maka jangan mencibir kepada siapa saja yang belum memahami. Dan yang paling penting lagi adalah bahwa hikayat Ratu Adil Sang Kinasih ini adalah sesuatu yang dimustahilkan. Maka bagi siapa saja yang merasa diperjalankan sebagai Sang Kinasih Ratu Adil, hindarilah pengakuan diri, agar tidak menambah ruwetnya pikiran orang-orang yang belum memahami. Sebab yang lebih penting dari semua itu adalah sebuah pembuktian. Siapapun orang itu, baik laki-laki ataukah wanita, yang mampu membuktikan atas berbagai hal yang telah banyak diceritakan oleh para leluhur itu, maka tanpa mengaku pun, maka dia akan diakui sebagai Sang Kinasih Ratu Adil Satrio Piningit Imam Al-Mahdi. Apalah arti dan makna sebuah pengakuan yang tanpa bukti apapun? Orang yang tidak butuh untuk diakui, namun bisa membuktikan, maka pengakuan akan datang dengan sendirinya. Demikianlah uraian dari kami, sekedar referensi untuk melogikakan sesuatu yang dianggap mustahil. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.